Saudara silahkan duduk dan kita akan berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan kita satu dalam doa. Saatnya firman-Mu akan kami baca. Kami akan mengarahkan diri kepadanya. Kami akan merenungkannya, mendapatkan perintah serta kehendak-Mu. Dan terlebih dari itu semua Tuhan, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan beritakanlah, kami siap menyambutnya. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama menurut Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 35. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 35. Kumpulan orang yang telah percaya itu sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan tubuh Yesus, dan mereka semua hidup dalam anugerah yang melimpah-limpah. Tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, sebab semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki para rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua menurut 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 2. 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 2. Apa yang ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan,
dan yang kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya. Sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama Bapa dan telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun mempunyai persekutuan dengan kami. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Semua ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita mempunyai persekutuan dengan Dia, tetapi kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, kita mempunyai persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, Injil Yesus Kristus yang akan kita baca diambil dari Yohanes pasal 20. Dan saya akan bacakan ayat 19 hingga 31. Yohanes pasal 20 ayat 19 hingga 31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah."
Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Dan supaya karena percaya kamu peroleh hidup dalam namanya. Amin. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara, tema kita hari ini adalah persekutuan yang dipulihkan. Saudara, salah satu kisah yang menarik setelah Paskah atau Paskah adalah kisah Thomas. Saudara. Itu menarik untuk kita baca dan kita renungkan. Saudara, Thomas ini kan dikisahkan betul-betul benar-benar meninggalkan, menjauhi komunitasnya, menjauhi murid-muridnya. Saudara, hal itu nampak kalau kita perhatikan dari Yohanes 20 ayat 26. Saudara perhatikan, Yohanes 20 ayat 26. Diawali dengan kalimat demikian, 8 hari kemudian. 8 hari kemudian. Saudara, memang ini bisa dipahami. 8 hari kemudian itu adalah mikirnya Thomas setelah diajak oleh murid-murid yang lain. Ayo datang, ayo kumpul. Kami melihat Tuhan. Oke, dia mikir sampai 8 hari. Baru dia datang. Bisa juga dipahami demikian. Tapi saudara, ada juga yang mengatakan 8 hari itu adalah perjalanan Thomas. Dari ngumpetnya, dari sembunyinya, begitu jauh dari teman-temannya. Butuh perjalanan waktu 8 hari. Bisa juga, saudara. Tapi intinya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Thomas ini sudah penuh dengan keraguan ketika dia adalah salah satu saksi mata kematian Tuhan Yesus. Thomas penuh dengan keraguan. Saudara, memang ketika dia menjadi saksi kematian Tuhan Yesus dan kemudian mendengar kabar kebangkitannya, ini bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang sederhana untuk bisa diterima. Bapak Ibu Saudara sekalian, barangkali saudara bisa berimajinasi dengan apa yang saya mau katakan. Bahwa kematian Tuhan Yesus itu kan betul-betul kematian yang disaksikan oleh entah ratusan, entah ribuan, yang pasti orang se-Yerusalem itu pasti tahu proses kematian itu. Saudara, orang yang mau disalib itu kan diarak. Dari tempat dia divonis, dok, salib. Lalu kemudian dia diarak menuju ke tempat eksekusi. Kalau dalam Alkitab, kalau dalam konteks Tuhan Yesus, ke Golgota. Kenapa dia diarak, saudara? Ya, agar orang sekota itu tahu bahwa ini loh orang yang dengan kesalahannya sedemikian rupa, ini loh orang yang dengan dosanya sedemikian besar yang akan disalib. Biar seluruh kota lihat. Dan kemudian orang yang melihat itu diberi kesempatan untuk mengungkapkan kemarahan mereka, kekecewaan mereka. Itulah makanya dikisahkan Tuhan Yesus diludahi, dipukuli, dilempari. Ya karena memang itulah yang terjadi pada orang yang akan disalib, saudara. Jadi seluruh kota tahu, seluruh kota lihat, seluruh orang yang ada di Yerusalem akan mengetahui, oh ini toh orangnya. Lalu mereka bisa mengungkapkan kegemasannya. Dan Thomas dan murid yang lain ada di antara orang-orang itu.
Sehingga mereka tahu persis, Yesus mati. Clear, tidak ada yang menggantikan, saudara. Semua orang tahu kok, semua orang lihat kok, bagaimana mau diganti. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri, Yesus mati. Lalu Thomas salah satunya dengar Yesus hidup lagi. Yesus bangkit. Tunggu dulu. Jadi logis Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi sangat bisa dipahami kenapa Thomas ragu-ragu. Kenapa Thomas menolak kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Thomas ini beruntung. Punya Tuhan yang luar biasa. Thomas ini beruntung punya Yesus yang baik. Kenapa saudara? Karena ketika pada akhirnya Thomas mau kumpul, Tuhan Yesus datang dan Thomas diberikan jawaban sebagai bukti bahwa Yesus telah bangkit. Sini Thomas, mana tanganmu? Taruh sini, taruh di lambung, dan jangan engkau tidak percaya. Saudara, Thomas yang menjadi saksi kematiannya itu adalah juga saksi kebangkitannya. Orang yang mati adalah orang yang sama yang dibangkitkan. Yesus yang mati adalah Yesus yang sama yang dibangkitkan. Dan lewat Thomas itu ditegaskan. Saudara, dengan bukti yang Thomas pegang, bukti yang Thomas miliki, saudara, maka ya Thomas tidak bisa ngelak lagi, saudara. Maka dia memiliki perasaan, pengalaman yang berbeda dengan murid yang lain. Thomas yang awalnya ragu-ragu berubah menggebu-gebu, saudara. Ya, Thomas yang ragu-ragu berubah menggebu-gebu. Barangkali Bapak Ibu dan saudara pernah mendengar bahwa Thomas adalah salah satu para rasul yang melakukan pekabaran Injil terjauh. Peninggalan pelayanan pekabaran Injil Thomas itu bisa saudara lihat ada di India, saudara. Di satu wilayah yang disebut Kerala, Malabar, di sana ada gereja yang bertuliskan Mar Thoma. Milik Thomas, kira-kira gitu. Didirikan Thomas. Karya Thomas, pelayanan Thomas. Dan itu saudara kalau barangkali saudara mau lihat di Google Map, tarik garis lurus aja, itu jaraknya jauh sekali. Hitunglah dari Yerusalem, saudara. Jaraknya sangat jauh. Jauh sekali, saudara. Thomas yang ragu-ragu berubah menjadi menggebu-gebu. Dan itu luar biasa. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, yang Thomas wariskan itu adalah sebuah jemaat. Yang Thomas wariskan adalah sebuah persekutuan. Thomas mendirikan jemaat. Jemaat, katakanlah Thomas sudah berlalu, jemaat ini memelihara persekutuannya dari bapak ke anak, anak ke cucu, terus. Sampai hari ini gereja itu ada. Sampai hari ini situs itu ada, saudara. Jadi yang Thomas wariskan adalah sebuah bentuk persekutuan, sebuah bentuk kelompok jemaat, sebuah gereja. Sebutlah seperti itu, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ini menjadi menarik. Ya, ini menjadi menarik karena warisan Thomas ini menjadi inspirasi yang penting untuk kita. Barangkali saudara bertanya, ya karena rasul yang langsung mendirikan, umurnya bisa berabad-abad. Oke, menurut saya pendapat itu enggak salah, saudara. Karena memang Bapak Ibu saudara sekalian, seperti yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 4, mari kita buka. Bacaan pertama kita tadi, saudara, yang menunjukkan cara hidup jemaat mula-mula, memang ditekankan di dalam ayatnya yang ke-33. Saudara perhatikan, Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-33 diawali dengan kalimat demikian, saudara. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian dan seterusnya. Memang ditekankan bahwa jemaat mula-mula itu yang katakanlah langsung didirikan oleh para rasul,
memiliki semacam contoh, teladan, inspirasi dari orang pertama setelah Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat mula-mula ini kan ada tidak lama setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Paling tua 50 tahun setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Barangkali sampai 100 tahun setelah Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Dan barangkali umur para rasul masih ada sampai saat itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya oke. Kalau mau dikatakan ada rasul langsung, saksi hidup langsung. Seperti yang di India, ada Thomas langsung, ada saksi hidup langsung. Sehingga rasanya kayak berbeda gitu saudara ya. Spiritnya menjadi berbeda, semangatnya menjadi berbeda. Sekali lagi itu bukan alasan yang salah saudara. Tapi pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan kita? Kita berjarak ribuan tahun dengan kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus dengan para rasul. Kita berjarak ribuan kilometer dari apa yang terjadi, apa yang dikisahkan di dalam Alkitab. Lalu pertanyaannya, mungkinkah kita memiliki persekutuan, kehidupan umat, kehidupan jemaat, kehidupan gereja seperti jemaat mula-mula? Atau saudara kemudian berpendapat gini, Pak, ya wajarlah gereja kita banyak konflik, banyak berantem, banyak ribut, gak maju-maju. Kan kita gak ada rasul. Kita udah ribuan tahun berjarak. Kita ribuan kilometer jaraknya. Wajar dong Pak, persekutuan kita gini-gini aja. Persekutuan kita buruk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Menurut saya pendapat ini harus dikoreksi saudara. Bahwa benar jaraknya jauh, bahwa benar jarak waktunya juga sudah ribuan tahun, tetapi kita masih punya pengharapan untuk memiliki persekutuan yang tidak kalah baiknya dengan jemaat mula-mula. Seindah jemaat mula-mula. Bagaimana caranya? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tertarik dengan apa yang tertulis di dalam 1 Yohanes 1. Mari kita buka bacaan kedua kita, saudara. 1 Yohanes 1. Saudara perhatikan ayatnya yang ke-5 sampai ke-7. Dan ini bisa menjadi spirit buat kita agar memiliki persekutuan yang walaupun jaraknya jauh, waktunya jauh, tapi seindah jemaat mula-mula. Mari saudara perhatikan. Inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita mempunyai persekutuan dengan Dia, saudara perhatikan. Jika kita mempunyai persekutuan dengan Dia, tetapi kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. So, perhatikan ini. Jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, kita mempunyai persekutuan seorang dengan yang lain. Saya stop di situ. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, indahnya jemaat mula-mula itu bukannya kok karena ada rasulnya. Indahnya jemaat mula-mula, persekutuan jemaat mula-mula yang wah luar biasa tadi kita baca di dalam kisah para rasul itu saudara. Bukan karena dekatnya waktu dengan kenaikan Tuhan Yesus, kehidupan Tuhan Yesus. Bukan itu saudara. Saudara perhatikan apa yang barusan kita baca. Karena ada orang-orang yang hidup dalam terang, memelihara persekutuan dengan Allah, dengan cara hidup dalam terang, maka dampaknya, maka hasilnya adalah persekutuan dengan sesama. Jadi bukan karena ada rasulnya ya saudara. Tapi di dalam persekutuan itu ada orang-orang yang memelihara persekutuan dengan Tuhan. Dengan jalan hidup dalam terang. Maka hasilnya persekutuan dengan sesama akan terjadi. Bisakah itu kita memulainya? Bisakah itu kita lakukan? Karena kuncinya bukan karena ada rasul, nggak ada rasul, susah.
Bukan karena ada tokoh, nggak ada tokoh. Bukan karena dekatnya waktu dengan Tuhan Yesus, tempat dengan Tuhan Yesus. Bukan. Tapi apakah di antara saudara, apakah di antara kita, di umat itu, di persekutuan itu, di jemaat itu, ada orang-orang yang memelihara persekutuan hidup dalam terang. Hidup dalam terang. Dan itu akan membawa persekutuan yang indah. Yang terakhir, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita perhatikan pola hidup jemaat mula-mula. Mari saudara perhatikan. Kita buka Kisah Para Rasul. Saudara, kalau kita baca ya, aduh, ini jemaat mula-mula ini luar biasa, sangat mengagumkan. Apa sih yang khas, saudara, dari jemaat mula-mula ini? Apa yang khas, saudara? Kerelaan berkorban. Itu yang paling khas dari jemaat mula-mula. Di jemaat mula-mula itu orang bukan saling menjatuhkan. Orang saling mengangkat. Di jemaat mula-mula itu orang bukan saling ambil untung, saudara. Tapi orang saling memberi untung. Intinya orang saling menjadi berkat. Saudara, saya jadi teringat sebuah kisah. Barangkali saudara masih mengingat satu nama nih, Lester Ezel. Lester Ezel sosok pemuda yang melakukan banyak kriminalitas. Untungnya Ezel punya mantan guru sekolah minggu yang bernama Curtis Oakes yang sangat menyayanginya. Oakes berjarak kurang lebih 1.200-an kilometer dari penjara Ezel. Saudara, Ezel divonis hukuman mati karena kesalahannya. Tapi Oakes tetap punya waktu, tetap punya perhatian agar Ezel ini menerima Kristus. Agar Ezel ini seperti ketika dia kanak-kanak yang begitu sukacita di kelas sekolah minggu, menyanyi, memuji Tuhan, mendengar kisah-kisah Alkitab. Walaupun perjalanan hidupnya menjadi sedemikian buruk dan kelamnya, tapi bagi Oakes masih ada kesempatan bagi Ezel. Sampai suatu ketika, saudara, Ezel tuh mengatakan, kamu gak menyerah juga ya, memintaku untuk kembali mencintai Yesus. Dan betul, memang Oakes tidak pernah menyerah. Sampai satu ketika dia memberikan Alkitab kepada Ezel. Waktu berjalan, saudara, satu hari Oakes menerima surat. Surat pamit dari Ezel. Dan kalimat surat itu kira-kira diawali dengan kata-kata begini. Kalau kamu membaca surat ini mestinya aku sudah mati. Karena sudah harus dieksekusi, saudara. Dan dia mengatakan, terima kasih. Kamu tidak pernah menyerah untuk memperkenalkan Kristus kepadaku. Barangkali sudah terlambat aku untuk bertobat. Barangkali sudah terlambat aku untuk memperbaiki kehidupan. Tetapi dengan mengenal Kristus, aku punya pengharapan hidup baru. Dan kemudian surat yang agak panjang itu diakhiri dengan sebuah kalimat yang luar biasa. Aku titip ke 47 anggota gereja di penjara. Itu adalah hasil pelayananku. Bapak Ibu saudara sekalian, sungguh mengagumkan ya. Pengorbanan Oakes tidak sia-sia. Walaupun Ezel tinggal menunggu waktu untuk dieksekusi. Saudara, barangkali pengorbanan semacam itu jika dominan, banyak, luar biasa terjadi di gereja dan jemaat saudara-saudara, maka kita akan memiliki persekutuan yang jangankan kok membuat kita bersuka cita. Apa yang menjadi tema hari ini, persekutuan yang memulihkan, pasti akan terjadi, saudara. Orang jadi betah di gereja, orang akan merindukan persekutuannya, orang akan terus datang ke gereja itu karena yang mereka lihat adalah sesama yang memiliki kasih yang begitu besar, yang menerima setiap siapapun dalam keadaan apapun untuk diperkenalkan kepada Kristus. Saudara,
Thomas beruntung punya teman-teman, sahabat, para murid yang terus mengajaknya untuk kembali mengingat juru selamatnya. Thomas dipulihkan, Thomas menjadi berkat, dan Thomas mewariskan umat di India. Barangkali inspirasi penting ini pun tumbuh di dalam gereja saudara dan saya. Agar kita semua menjadi Thomas yang terus melakukan hal luar biasa bagi sesamanya. Sehingga Kristus nyata bagi siapapun. Sehingga persekutuan yang kita rindukan terjadi di dalam gereja saudara dan saya. Amin. Mari kita merenungkannya.